Dan hari ini saya kembali bersama sebuah program Global Talk, dan kali ini kita bersama seorang kandidat yang berhasil mendapatkan visa 482 untuk Australia. Kandidat pertama di tahun 2023. Selamat pagi Pak Jeffrey. Ya, selamat pagi Pak Isyam. Apa kabarnya? Ya, baik Pak. Oke, Pak Jeffrey, ini adalah selamat sekali lagi sebagai kandidat pertama yang berhasil mendapatkan visa 482 untuk Australia. Ya, alhamdulillah Pak. Baik, sahabat Bina Mandiri, banyak hal yang harus dipersiapkan untuk bisa mendapatkan visa skema 482. Dan kita langsung tanya Pak Jeffrey, sebelum berhasil mendapatkan visa ini, apa yang dipersiapkan? Mungkin saya akan cerita timeline-nya Pak ya. Ya, sekitar bulan 10 saya coba menghubungi Pak Isyam kalau ternyata ada job ke Australia untuk diesel fitter. Nah, saya coba hubungi, ternyata masih bisa available. Langsung pada saat minggu itu juga, nah disuruh untuk ternyata sudah ada jadwal untuk interview. Jadi saya langsung interview dengan user yang pertama pada minggu itu. Terus minggu depannya, saya juga nggak nyangka kalau prosesnya lebih cepat. Minggu depannya langsung interview user yang kedua untuk masalah teknikalnya. Habis itu setelah interview yang kedua sudah oke, minggu depannya itu langsung dikabari juga. Jadi prosesnya kayaknya dalam 1 bulan itu interview sudah, minggu depan interview lagi sudah, terus yang minggu ketiga itu dikabari kalau sudah lolos, terus disuruh menyiapkan data-data IELTS, terus kayak semua dokumen KTP, kartu keluarga ya, semua dokumen kependudukan kita. Oke, berbicara dokumen yang dibutuhkan atau persyaratan, kita bicara IELTS. Iya. Kita tahu sahabat Bina Mandiri bukan sesuatu yang mudah untuk bisa mendapatkan IELTS. IELTS 4,5 itu pun susah ya mendapatkan. Iya. Pak Jeffrey ini sahabat Bina Mandiri bisa mendapatkan IELTS 5,5 dan itu menjadi syarat standar untuk visa skema 482. Pak Jeffrey, ceritakan kepada kita, kepada sahabat Bina Mandiri semua yang ada di rumah, persiapan apa untuk bisa mendapatkan IELTS, nilai IELTS sesuai dengan yang diinginkan. Pertama untuk IELTS, saat saya pertama mendaftar kursus untuk pretestnya, karena sebelum kursus itu kan ada pretest, itu nilai saya 4. Jadi ya mungkin untuk writing saya nggak tahu karena saya harus nulis apa, saya nggak tahu sama sekali, belum pernah belajar. Jadi kalau reading kan kita tinggal ada bacaan, kita tinggal ngisi. Terus kalau listening kan kita dengar terus kita ngisi. Sama kalau speaking kan kebetulan topiknya pas familiar juga tentang keluarga. Jadi sudah tahu mau ngomong kira-kira ngomong apa ya, meskipun patah-patah juga. Cuma untuk writing pada saat itu nilai saya pada saat itu dapat 3. Karena saya nggak tahu mau nulis apa, nggak ngerti maksudnya soalnya kayak gimana, harus nulis apa. Nah, terus saya ikut kursus karena pada saat itu kan November awal itu sudah dapat pengumuman bahwa sudah diterima. Jadi disuruh pada saat minggu itu juga saya langsung cari kursus yang bisa mengajari saya untuk bisa IELTS. Saya sudah cari kursus di Malang, di mana-mana, karena ya jujur saja bahasa Inggris saya kan benar-benar basic. Untuk IELTS yang penting itu pertama kemauan dulu, karena jujur saja kalau namanya kursus kan dalam 1 minggu itu cuma 2 kali. Ya, dua kali itu kan waktu yang kurang sebenarnya. Jadi yang penting kita ada kemauan. Jadi kalau saya buka website untuk yang IELTS simulator itu, jadi saya coba 5
lihat soal writingnya. Saya tiap pulang kerja saya kerjakan semua. Ada 3 soal ya saya kerjakan 3 soal, ada 4 soal saya kerjakan 4 soal. Jadi nanti pada saat saya pertemuan dengan instrukturnya, ya dengan mentornya itu saya tinggal kasih ini hasil writing saya kemarin. Kira-kira gimana? Kira-kira dapat nilai berapa? Nah itu nanti yang dari mentornya dia ngasih feedback. Oh ini kurang ini kurang ini, perbaiki lagi. Ya yang penting itu kemauan. Karena kalau reading sama listening kan bisa, kalau belajar bisa langsung keluar nilainya. Sedangkan kalau writing sama speaking kan nggak bisa. Nah terus kalau speaking itu lebih tepatnya gini, mungkin rekan-rekan yang punya partner, punya teman atau bagi yang sudah menikah, yang bisa sama istrinya mungkin belajar bareng ya. Jadi istrinya yang membacakan soal dari website itu, terus kita yang jawab ya sebisanya aja jawab. Dan nanti di timer juga sama istri saya. Ini harus pokoknya 2 menit, ya sudah 2 menit habis. Salah satu kuncinya adalah practice, berlatih. Iya. Nah kalau bagi yang udah punya pasangan, sangat beruntung ini yang dilakukan oleh Pak Jeffrey, beliau bersama istrinya. Kita juga bisa menganggap bahwa sangat didukung. Iya. Untuk bisa berkarir overseas, berkarir hingga hari ini alhamdulillahnya sudah diterima. Ini adalah salah satu hasil. Oke, IELTS. Jika tadi Pak Jeffrey mengatakan IELTS bisa dipelajari, yang penting ada kemauan. Pertanyaan saya, seberapa sulit sih kalau kita membandingkan dengan gini, standarnya Pak Jeffrey dulu mendapatkan nilai 4. Iya. Apa yang berbeda, metode apa yang berbeda sehingga Pak Jeffrey bisa mendapatkan nilai sampai overall 5,5? Oh, sebenarnya kalau dari mentornya dia cuma ngajari aja. Ini intinya kalau IELTS itu kalau soalnya kayak gini, apalagi writing ya. Karena bagian 4 paling susah kan writing. Itu jadi kita harus ngisi. Kalau soalnya kayak gini, saya sudah dikasih ini kayak tabel gitu. Jadi kalau soalnya tentang kayak gini, nanti paragraf pertama ini pokoknya diawali dengan kalau saya ya, karena mentornya sudah tahu pokoknya kamu dapat nilai 5 sampai 6 itu sudah aman. Jadi dia nggak ngajari lebih banyak, jadi ngajari yang kira-kira yang jelas kamu nanti bisa dapat nilai segini. Jadi kalau untuk writing ya, yang pas 2, karena yang pas 2 itu kan yang harus bercerita ya. Yang paragraf pertama pasti saya awali dengan nowadays bla 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 kayak gitu. Boleh dicatat? Iya. Iya, saya semua writing prestige saya pasti tak awali dengan nowadays. Yang paragraf pertama. Terus yang paragraf kedua in the beginning. Nah, itu in the beginning dimulai dari kayak bercerita tentang kehidupan sosial mungkin bisa kayak sekolah saat ini untuk anak kecil saat ini in the beginning bla 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 bla, menceritakan tentang sekolah saat ini gimana metodenya. Terus yang kedua ya sudah secondly. Nah, secondly kita ngasih pendapat kita yang kedua gimana untuk memperkuat argumen yang pertama tadi di paragraf yang kedua. Kita di situ karena sudah masuk ranah teknis, nanti Pak Jeffrey jadi mentornya IELTS. Jadi saya khawatir beliau nggak jadi berangkat ke Australia. Karena beliau setelah ini bersiapan. Oke sahabat Binawan gitu. Apa yang dialami oleh Pak Jeffrey ini adalah sebuah bukti bahwa IELTS bisa dipelajari. Berapa lama tadi Pak? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Beliau dari yang mendapatkan skor 4 dengan writing itu cuma 3. Tuh, catat tuh. 4 dengan writing cuma 3, bisa mendapatkan 5,5 ya. Dengan writingnya berapa? 6 2 kali 100% untuk peningkatan. Jadi semua itu mungkin asalkan kita mau belajar. Oke, kita cukupkan untuk IELTS. Sekarang saya mau tanya, Pak Jeffrey sudah berapa lama di bidang yang profesi untuk saya sebagai mekanik? Saya untuk karir saya sudah dari tahun 2010, berarti 12 tahun ya kalau dari tahun 2012 harusnya. Jadi
7 tahun saya kerja di salah satu dealer alat berat di Indonesia, tapi ditempatkannya untuk area Freeport, di Taman Freeport. Nah, terus yang 5,5 tahun terakhir saya kerja di salah satu pabrik CPO Refinery di Surabaya. Jadi sebagai itu maintenance supervisor. Ya. Kenapa memilih untuk bekerja ke luar negeri, terutama Australia? Nah, itu ya pertama gini, sebelumnya rekan-rekan saya itu banyak yang ke luar negeri juga, tapi rata-rata ke Arab Saudi ya, sama ke Afrika. Nah, saya kan berpikir kalau mereka itu rata-rata nggak bisa ngajak keluarganya. Kalaupun ngajak keluarganya, daerahnya itu susah. Nah, terus saya lihat, saya pernah lihat postingan Bina Mandiri yang sudah agak lama. Itu untuk Bina Mandiri pernah membuat post di Facebooknya untuk bekerja di Australia. Syarat-syaratnya apa saja itu tahun 2017 kayaknya. Sudah lama. 5 tahun yang lalu. Iya. Jadi saya cuma lihatnya, terus kok kebetulan saja pada saat itu ada lowongan juga, dan saya kok pas berminat karena saya sudah bolak-balik baca di postingan Bina Mandiri, oh ada yang sampai ke sana ya gitu. Sudah ada yang berangkat ke New Zealand juga, pas ada kesempatan ya sudah saya apply, terus kok bisa keterima. Dan pertanyaan saya satu, kenapa bisa percaya kepada Bina Mandiri? Karena saya lihat pertama Bina Mandiri itu bukan perusahaan yang baru berdiri 3-4 tahun yang lalu, bahkan bisa dibilang dari saya lahir kayaknya ya Bina Mandiri. Tahun berapa? 91 Bina Mandiri berdiri tahun 85. Iya, dari sebelum saya lahir Bina Mandiri itu sudah ada dan berdiri sampai sekarang. Jadi ya di mana lagi yang bisa percaya kalau nggak Bina Mandiri? Ibarat mungkin bisa saja rekan-rekan apply sendiri, tapi persyaratan susah. Sedangkan di Bina Mandiri ya seperti yang tak ceritakan ke Pak Fauzi tadi, itu timeline-nya itu sangat cepat, seminggu interview kedua, seminggu diterima, jadi langsung benar-benar cepat. Ya itu makanya saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bina Mandiri. Sebuah kebanggaan juga. Iya. Kita mendapatkan seseorang yang berani mengambil peluang, Pak Jeffrey, dan tadi disampaikan percaya kepada Bina Mandiri. Yang pertama, Bina Mandiri reliable, dipercaya. Itu tentu karena selama lebih dari 37 tahun kita tidak pernah berhenti, Pak Jeffrey. Yeah. Kita tidak pernah berhenti hold atau apapun dalam industri kerja migran. Bahkan saat COVID kemarin, sebut satu informasi itu saat Bina Mandiri, kita tidak pernah tutup kantor. Iya. Saat COVID kemarin kita tetap kantornya buka. Jadi ya, pantas lah kalau Pak Jeffrey. Terima kasih juga sudah mempercaya kami. Iya. Dan kita ngobrol lagi. Iya. Saya punya beberapa titipan pertanyaan, Pak Jeffrey. Iya. Jadi begini, Pak Jeffrey lahir di Malang. Iya. Tahun 91. Iya. Dulu sekolahnya di SMK 1 Singosari itu. Ini satu kebanggaan ya untuk saya. Iya. Dan banyak pertanyaan begini, apakah harus sarjana untuk bisa bekerja di Australia? Enggak, karena untuk bisa bekerja di sana kok kayaknya enggak ada persyaratan harus sarjana ya. Ya saya pun diinformasikan dari Pak Isam sama rekan-rekan Bina Mandiri yang lain, kalau ternyata nggak perlu, ya lulusan SMK aja bisa, yang penting persyaratannya kita bisa mencukupi sama IELTS itu tadi. Hanya dibutuhkan pengalaman dan dokumen yang pasti seperti IELTS. Iya. Dan beberapa dokumen lain ya. Iya. Pak Fauzi. Jadi gini sahabat Bina Mandiri. Jadi Pak Jeffrey ini banyak berkomunikasi dengan Pak Fauzi. Jadi kalau sahabat Bina Mandiri ingin mengetahui tentang proses bekerja terutama di Australia,
itu bisa menghubungi Pak Fauzi. Nomornya belum bisa ada di sini karena kita live. Nanti bisa dilihat di record. Dan nomornya kita berikan nomor kontaknya Pak Fauzi. Silakan bertanya. Jadi buktinya Pak Jeffrey, mohon maaf, hanya lulusan SMK hanya. Saya katakan hanya. Kenapa? Karena beliau hari ini sudah diterima untuk skema 48. Karena untuk PHP 462 itu pun syaratnya harus harus D3 kayaknya. Kenapa? Karena harus memiliki pengalaman yang cukup. Untuk skema 482 ini. So, sahabat Bina Mandiri, semua itu mungkin. Dan contohnya seperti Pak Jeffrey, masih banyak sebenarnya sahabat-sahabat Bina Mandiri. Pak Jeffrey, saya bercerita, banyak sahabat Bina Mandiri itu yang ragunya karena saya bisa atau enggak. Kalau tadi kisi-kisinya untuk IELTS adalah yang pertama mau belajar, yang kedua praktis. Nah, tolong ditambahin lagi Pak, biar sahabat Bina Mandiri yang ingin belajar untuk bisa bekerja di Australia bisa ikut caranya Pak. Ini. Yang penting ada yang saya kan dikasih persyaratannya harus ngisi ini. Yang penting harus ada pengalaman. Kalau lulusan SMK tadi ya saya dibilang tadi ternyata bisa ya saya juga nggak nyangka ternyata bisa terima juga. Terus yang penting itu rekan-rekan ada kemauan dan ingin mencari tahu. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, saya kan sudah kepo untuk kerja di Australia dan tahu dari posnya Bina Mandiri itu tahun 2017 sampai jadi ya saya nggak berhenti sampai situ. Terus ada pos dari Bina Mandiri, pas ada lowongan ke Australia kok pas nggak punya saya untuk yang lain, untuk chef atau untuk apa gitu kan. Jadi kita harus mencari juga. Ya saya sering lihat-lihat ke Bina Mandiri kok pas pada saat itu ada lowongan diesel fitter. Ya saya langsung aja pada saat itu. Oke, satu cerita yang menarik dan sebelum kita live tadi saya sempat ngobrol sedikit dengan Pak Jeffrey bahwa ke depan berencana untuk mengajak anak dan istrinya. Iya betul. Jadi apakah itu menjadi salah satu alasan memilih Australia? Iya, salah satu alasannya karena kalau saya baca-baca ya di Australia itu work life balance-nya bagus, kerjanya kalau kerja ya relatif ya, semua pekerjaan itu berat, tapi ya saya lihat kok untuk cutinya itu lebih panjang, sama pendidikan untuk anak di sana bagus ya, makanya itu saya memilih di sana. Jadi ke depan anak dan istri diajak ke sana? Iya, pasti diajak ke sana. Iya. Dan saya dengar juga istri ingin mengambil tingkat lanjut. Ya, tingkat lanjut untuk master S2. Oke, sahabat Bina Mandiri. Jadi ada peluang, ada kemungkinan untuk sahabat Bina Mandiri bisa mengajak keluarga tinggal sambil bekerja di Australia. Dan itu skemanya sudah ada. Kalau pengen tahu seperti apa, kontak kita, hubungi kami, buka binamandiri.sg dan hubungi untuk Pak Fauzi, nanti bisa ngobrol lebih lanjut terkait dengan skema-skema yang ada. Oke, Pak Jeffrey, saya pengen Pak Jeffrey memberikan satu kesan terhadap Bina Mandiri. Ya, pesan saya Bina Mandiri bisa menjangkau negara yang lebih banyak lagi ya. Bisa menjangkau negara yang lebih banyak lagi, atau bisa menjangkau jenis pekerjaan yang lebih banyak lagi. Mungkin buat rekan-rekan yang lain ya, karena kalau saya sepertinya untuk bagian teknis seperti mekanikal itu sudah banyak di Bina Mandiri. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang kebetulan di bagian Pak untuk ini belum ada gitu kan ya. Semoga saya Bina Mandiri bisa menjangkau lebih luas lagi. Sama kesan saya untuk Bina Mandiri ya, saya sangat-sangat berterima kasih untuk Bina Mandiri karena saya juga nggak nyangka. Saya kabari ke Pak Isyam, ke Pak Fauzi bahwa timelinenya benar-benar sangat cepat gitu loh, karena dari Oktober saya apply, terus November saya IELTS, terus hari Selasa kemarin saya keterima visanya sudah approve. Jadi saya sangat-sangat terima kasih dengan Bina Mandiri. Bagaimana pelayanan kami? Wah, benar-benar
bener-bener cepet ya, maksudnya ya mungkin pada saat jam-jam kerja kalau saya mau tanya terkadang agak sibuk, tapi ya itu sibuk yang bisa dimaklumi lah, karena Bina Mandiri kan banyak kliennya, banyak yang harus dilayani, tapi saya selalu terbalas kok pesan saya, jadi dan selalu terjawab, nggak pernah maksudnya saya tanya apa terus ini masih gantung gitu. Oke, kalau tadi terima kasih Pak Jeffrey Ya. atas kepercayaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Jeffrey, dan satu pesan Pak Jeffrey untuk sahabat Bina Mandiri yang ingin bekerja di luar negeri, Untuk memiliki karir di luar negeri, mungkin paling sederhana saya ingin seperti Pak Jeffrey Sugiarto. waktu itu gimana ya? Saya jawabnya. Kalau saya sih ya mungkin rekan-rekan banyak belajar, apalagi untuk rekan-rekan yang muda, sebenarnya belajar itu nggak memandang tua atau muda ya, bahkan maksudnya ya bisa dibilang Pak Isam tadi, saya lulusan SMK, saya bahkan di usia segini harus belajar IELTS juga, yang mana biasanya itu dilakukan anak-anak kuliah sebenarnya. Saya masih harus belajar itu. Yang penting itu belajar, semua harus apapun pekerjaannya itu harus dipelajari, bisa fokus di situ supaya rekan-rekan bisa mengambil karir profesional ya. Nanti kalau sudah dapat pengalaman yang sudah banyak, bisa hubungi Bina Mandiri untuk bisa bekerja di luar negeri yang sesuai dengan pengalamannya. Terima kasih Pak Jeffrey Sugiarto. Saya ulangi sahabat Bina Mandiri, jadi yang pasti kita harus belajar, learning by doing, dan lalu practice. Nah, Pak Jeffrey ini adalah salah satu sahabat Bina Mandiri yang konsisten di dalam bekerja, yaitu sebagai profesi sebagai mekanik diesel mekanik sejak tahun 2010 hingga hari ini, dan ini memberikan beliau kesempatan menjadi satu modal bagi beliau untuk bisa bekerja di luar negeri, bekerja di Australia dengan 482 visa skema 482. Iya. Baik, mungkin itu sahabat Bina Mandiri perbincangan kita pagi ini bersama Bapak Jeffrey Sugiarto. Kita doakan beliau persiapan untuk keberangkatannya berjalan lancar. Ya, amin. Semoga nanti kalau sampai di sana jangan lupa Pak, kita dikontak-kontak. Oh iya, pasti. Saya mau buat janji kalau Pak Jeffrey di sana nanti saya akan zoom dengan beliau. Beliau kita ajak bertukar informasi, kita minta cerita beliau bekerja. Oke? Ya. Mungkin itu. Terima kasih sekali lagi sahabat Bina Mandiri. Jangan pernah lelah belajar. Bisma Walker for better future. Bye bye. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih.